Poppy Sofia. Oh, Nadio Kusuma. Poppy Sofia Saraswati. Isyana dong. Isyana. Ih, dia sekarang rambutnya udah isyarat tuh. Satu merah satu hitam kan, gila keren abis. Poppy Sofia. Oh, Nadio. Sahabat baru gue. Oh, best. Tapi bukan itu sekarang kan? Bukan, beda konten dong. Tapi kita kalau nabung di situ. Nah, benar. Pop, tapi anjrit. Gue tuh kenal lu nih Pop ya. Ntar nih, gue pengen cerita sedikit ya. Gue tuh kenal lu adalah aktris. Lu pemain film yang handal, apalagi catatan si Omen. Catatan si Boy. Catatan harian si Boy. Itu gue melihat lu adalah salah satu wanita yang rebel. Looks kayaknya tuh ini cewek asik deh, tau gak lo? Buat diajak temenan nih. Kayaknya, padahal sih kayak lu gak asik sih. Enggak lah, sekarang gue udah gak asik banget, gila minum aja kayak gini. Cheers. Gue ini coklat cream cheese. Enak banget ya. Iya, Pop. Tapi kalau ngomongin taruh deh, gue pengen tahu awal karir lu terjun di dunia prostitusi. Anjir, prostitusi online ya? Entertain, gue pengen tahu deh. Lu emang dari awal gue pengen jadi aktris, gue pengen jadi. Lu awalnya pengen jadi apa sih, Pop? Gue pengen jadi orang yang benar. Enggak ya? Gue ini sih. Awal mula lu tuh apa sih, Pop? Gue adalah anak band. Emang lu doang mantan anak band? Hey, bencong. Katanya bencong. Enggak, lu tuh apa sih awal kemunculan lu tuh apa sih, Pop? Kemunculan gue adalah sebagai umbi-umbian ya. Jadi gue dulu punya band cewek di Tangerang tuh, gue gitaris. Di mana? Tangerang. Okay. Oh, ini band Tangerang. Band cewek Tangerang namanya Million Band. Okay. Itu ada lagi video klipnya di YouTube ya. Please jangan dibuka. Ya, ntar kita kasih tuh nah. Apa alirannya apa? Alirannya sesat. Pop. Oh, lu bukan yang punk gitu ya? Gue sukanya ngepunk sih ya. Cuma kayak pas waktu itu ketemu geng cewek ini ya udah ngepop aja lah gitu. Udah punya album gitu satu. Oke. Nah, bandnya tadi apa? Million juta. Million. Semuanya per semua. Oke. Terus along the way gitu kan, manajer gue tuh ngajakin kayak casting iklan. Untuk anak-anak band. Nah, ternyata yang masuk nominasi itu cuma beberapa. Manajer gue bilang satu masuk, semua masuk. Satu enggak, semua enggak. Gitu kan, ketat, strict gitu ya. Manajemen lu ini ya, Om Ben dulu ya? Bukan, bokapnya vokalis gue. Oh iya. Tapi almarhum. Aduh. Nah, udah gitu dari situ gue tuh yang kayaknya masa sih gue nggak bisa ikutan iklan gitu kan? Kenapa harus gabung sama band terus gitu kan? Akhirnya gue tetap casting iklan anak-anak band yang gue yang yang udah ikut tapi nggak dapet tuh udah berkecil hati. Udahlah nggak usah casting males nggak dapet mulu gitu kan. Tapi gue tuh yang kayak bermodalkan zaman dulu SMS doang ya, udah gitu diiming-imingi dengan kayak wah gila gue bisa beli ampli nih, gue bisa beli apa nih kayak gitu. Oh basically band banget lu, Pop. Iya. Zaman baheula udah gitu gue yang menggerakkan gue untuk casting iklan terus-terusan karena gue money oriented. Oh, lu mata duit? Iya, mata duitan. Lucu-lucuan. Oh iya, pengen jajan sendiri gitu, pengen ganti gitar, pengen motor gitu ya. Ntar lu di personal itu lu main apa? Bass. Bohong. Main gitar. Oh, gue selalu basis. Gue gitaris. Anjing, teman gue nih baru nih. Ntar kita itu yuk. Lu jago main gitar? Lu jago? Enggak, si average sih. Tapi patokan lu dulu bikin si Millions itu siapa? Lu pengen kayak siapa main gitar cewek? Sebenarnya gue tuh cabutan. Gue cabutan. Avril Lavigne emang tuh masa-masanya gue gitu. Tapi gue tuh dengerinnya NoFX, MXPX. Bohong. Zaman baheula tuh gue ya standar tuh Blink lah. Blink tuh yang membuat gue kayaknya wah gue suka banget tuh ya. Blink 182. Lo katanya Blink yang girl band itu. Bukan yang itu. Blink 182. Iya. Itu patokan lo? Patokan gue sih sebenarnya banyak sih, sampai gue dengerin yang kayak rada-rada emo tuh jangan baheula, Good Charlotte. Rancid gue denger, terus apalagi ya Like Wagon gue denger, terus apalagi ya lumayan sih Ramones ya standar lah, maksudnya itu gue denger. Terus lu tuh bocah punk ya awalnya nih? Bocah kentrung gue. Punk internasional ngelem air bukan? Kentrung, yang suka BM gitu, terus yang kayak tongkrongan kami. Awalnya itu. Dari situ
gue langsung gue nyangkut di iklan karena ternyata cuannya banyak. Karena lu cantik juga kali. Dan mungkin beda dari yang lain, anak pang terus ikut casting. Zaman baheula kan kayaknya yang karakter kayak gue tuh segmented gitu. Jadi ketika kayak mau cari cewek kayak gitu, ya gue aja gitu. Iklan apa yang pertama kali lu mainin? McDonald itu tayang di Singapura. Anjing, lu lagi makan burger gitu. Iya, gitu. Makan Sumpah burger. Lu? Iya, itu tahun 2004. 2004. Lu kelas berapa? Gue tar lo. Kita kan gue 90, lu 84. Oh, enggak jauh lah, Pop. Iyalah. Lu jadi bintang iklannya McDonald. Habis itu apa yang lu lakukan? Habis itu gue tetap casting karena untuk kayak talent pertama gitu ya, maksudnya kayak iklan pertama duitnya biasa-biasa aja kan. Iya. Tapi zaman dulu tuh untuk kayak gue dapet tiba-tiba kayak 2000 berapa ya, 2004 ya. Iya. 6 juta, berapa juta kayak gitu-gitu kan lumayan banget kan. Gede banget menurut gue gitu kan. Terus sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue keluar dari band. Nah, gue casting aja tuh iklan terus. Band lu sedih nggak pas lu tinggal? Apa malah kayak anjing pergi lu soft? Awalnya sih jujur ya, bukannya gue memutuskan untuk keluar dari band, tapi gue tuh kayak digantikan. Oh, tiba-tiba? Ya karena mungkin track record gue yang tidak bagus gitu ya. Karena lo lebih mementingkan iklan. Bisa jadi itu, atau di sisi lain juga Poppy Bangor nih apa gimana gitu. Padahal enggak sih, gue cuma kayak mencari jati diri gitu. Oke. Itu awalnya. Habis itu lu terus-terusin tuh bintang iklan sampai titik poin lo kayak anjir akhirnya gue jadi ini nih something. Itu lu main apa? Main film, main gaple, main apa gobak sodor. Sampai kan gue habis iklan itu gue sampai 2006, 2004 sampai 2006 lumayan tuh kenyang tuh ya duit iklan ya. Terus 2006 gue coba casting, diajakin syuting FTV sama set film. Judulnya apa? Cintaku Berakhir di Angkot ini. Bukan. Apa? Itu judulnya Supermodel. Itu barengan sama Fahrani. Pas waktu FTV tuh lagi kayak bagus-bagusnya gitu. Iya, itu zaman lu banget. Lu Fahrani, Vino juga masih ya. Sempat main FTV kan tuh, maksudnya FTV yang baru-baru tuh. Lagi hits tuh. Pemainnya tuh pemain film semuanya. Nah, dari situ gue langsung handphone siapa tuh kagak silent. Gue ini. Acaranya dia sih bener ya. Di WhatsApp langsung sama ini lu anak band lu. Bangsa tuh Poppy bilangin. Nah, terus iya, udah gitu dari FTV karena apa ya? Taruh deh. Passionate lu itu berarti nggak di band dong. Begitu lu kalau lu ninggalin band lu berarti sebenarnya passionate lu acting. Lu emang pengen acting. Jujur. Kalau gue sih dari SMA gue tuh pengen jadi anak band. Kayaknya cita-cita zaman dari semua orang kayak pengen jadi pemusik ya, anak pengen band jadi keren rockstar gitu. Rockstar bro. Iyalah. Tamons gitu ya. Iya kan? Yang cakar muka sendiri gitu ya. Yoi, pakai eyeliner sini ya. Oke. Kok tiba-tiba lu menghilangkan itu semua sih? Gue nggak pengen jadi anak band lagi deh. Kenapa? Gak ada duitnya? Sekarang sih gue justru pengen bermusik lagi, Nat. Kita ngeband, Pak. Ayo beneran loh. Nama band apa? Edan Pisan atau kan lu suka bumi kan? Anjing sia goblok. Anjing sia goblok kan? Anjing sia goblok gitu mau. Boleh. Enggak boleh, ini banyak disensor. Enggak kan? Ini mah disensor. Biasa aja ya kan. TV ini. Kayak gitu. Gue tuh kan masih suka bikin lagu kan. Lagunya kan ya pakai inilah GarageBand aja lah di laptop kayak gitu. Lagu-lagu gue tuh lumayan ada. Cuma kayak tahun ini deh gue mau bermusik lagi sendiri aja. Solo? Kalau mau gabung juga boleh. Ya udah, gue sih ntar audisi kali ya. Nggak usah audisi, bisa aja kali. Poppy Sofia namanya. Iya dong. Popsoft. Apa ya? Gue belum mikirin namanya sih, tapi yang jelas kayak gue mau bikin ya as a gua. Oke. Karena emang passion lu sebenarnya di mana sih? Di musik, di iklan, apa di aktris? Karena yang kita semua dikenal sini, lu tuh aktris. Lu pemain film yang handal. Aduh, alhamdulillah loh. Makasih. Serius. Kita semua suka catatan si boy kan. Lu bagus banget. Lu kayak cewek rebel, cewek beneran, sumpah. Lu udah berapa gelas sih? Gila, udah sama botol. Enggak. 3/4 pantesan. Enggak, tapi pas gue nonton nih, tadinya gue cuma tahu Poppy Sofia doang. Oke, keren. Oke, dia rebel, gaya oke. Makasih loh, Nat. Begitu gue catatan si boy, nih
si anjing something karena lu bagus kok. Lu loh. memerankan PW lagi cewek yang salah film lagi lu. Yang tomboy, yang lu dapet, maksud gue. Kalau bukan lu yang main sih kayak filmnya tetap laku sih. Udah pasti. Karena di bawah itu dong catatan si Boy itu kan legend banget. Legend banget, dan lu memerankan itu dengan sangat clear. Bukan sampo ya, dia nggak built in di sini, dia harus bayar harusnya. Makasih loh, makasih. Enggak, pada saat itu catatan si Boy dulu deh, meledak. Lu kan dikenal orang anjing Poppy Sofia aktris gitu ya. Terus tiba-tiba lu sempat menghilang, Pop. Iya. Kenapa? Karena gue orangnya on off ya. Emang situ nggak on off? Coba gue tanya. Oh, gua enggak, lu on terus. On terus. Namanya juga Onadio ya. On terus. Begitu catatan si Boy itu meledak, lu kemana ya, Pop? Sampai 3-4 tahun baru beberapa hari ini lu mulai muncul di TikTok, di Instagram. Akhirnya lu muncul lagi sebagai SM Poppy Sofia. Sebelumnya lu kemana? Jadi gini, Nat. Enggak sih, sebenarnya gue gini loh. Sebenarnya gue itu salah seorang public figure yang nggak begitu suka terekspos gitu ya. Oke. Kalau zaman baheula sih maksudnya kita kan hidup seru-seruan aja kan, suka-suka aja kan. Ya, tapi semakin kesini ya sosial media apa segala macam tuh bikin yang kayak kok gue males banget ya dilihat sama orang. Kenapa? Ada momen-momen kayak gitu loh. Kenapa? Lu nggak suka privasi lu diganggu? Sebenarnya iya gitu. Okay. Tapi kan sebenarnya itu berseberangan sama kerjaan kita kan? Iya dong. Maksudnya followers kita itu tuh yang senang sama kita kan pengen banget lihat keseharian kita. Ya. Terus kayak ya lebih mendalam lah. Tapi di sisi lain gue itu hidup gue tuh on off banget. Maksudnya on off karena sekarang kan gue udah nikah, udah punya anak. Terus kadang-kadang gue nggak bisa terus-terusan kayak di rumah gue story atau enggak kayak ngangkat hubungan gue sama suami atau apa gitu. Gue seperlunya aja gitu loh. Okay. Dan itu sebenarnya kayak kelihatan orang kalau rada-rada ngumpet-ngumpet gitu ya. Tapi padahal gue biasa aja. Cuma gue nggak gitu suka expose. Iya kayak gitu sih. Oke. Lu perasaan nanyain yang beberapa tahun kemarin kenapa gue hilang ya? Iya. Gue nggak hilang kali. Orang kita baru ketemu. Iya, maksud gue tapi lu sempat beberapa lu nggak ambil film, lu tidak terlihat di film, lu what happened dengan talenta lu yang sangat talentan itu? Apa yang terjadi? Maksud gue kenapa lu tidak lu potensial sih. Yang gue bilang lu itu segmented. Gini loh, setiap orang menurut gue kan kayak pasti menghadapi kayak momen-momen yang bikin dia tuh kayak mesti survive banget gitu lah. Gue tuh ada, jadi pas waktu gue sempet kayak nggak kelihatan di film mungkin ya zaman baheula gitu ya, mungkin gue lagi kayak nggak bener banget, lagi kecot banget, atau mungkin lagi nggak di shape yang seharusnya gitu, jadi lagi kayak begini ya, lagi parah kayak gitu. Jadi gimana mau acting gitu, gue sehari-hari aja gue harus berusaha untuk kayak tenang atau stabil atau apa kayak gitu. Iya. Oh itu alasannya. Oke. Begitulah Nat. Cuma seiring berjalannya waktu gue alhamdulillah kan ketemu sama suami kan, ketemu sama suami, terus ya udah berumah tangga pelan-pelan. Maksudnya gue ngebenerin inner circle gue gitu. Oke. Emang yang sebelumnya tidak benar inner circle? Tidak benar lah, udah pasti lah. Enggak, tidak benar dalam konteks apa, Pop? Iya pastilah kayak sebelum lo ketemu suami lah. Oh, pergaulan. Iyalah, pergaulan. Apalagi kan gue orangnya gampang dipengaruhi ya. Oh, lu kayak lu bodoh ya? Nggak kebodoh, emang pengen gitu aja kayak pengaruhin gue dong, ayo dong gitu. Kayak gitu-gitu. Gue tuh zaman baheula kayaknya tuh gue mungkin kayak pencarian jati diri gue tuh rada-rada membelot banget gitu ya. Kiri kanan. Absurd. Oke. Pas ketika gue ketemu suami gue itu udah mulai tuh rada-rada dibenahi benar-benar sampai akhirnya gue merasa sampai saat ini ini sudah dalam tahap gue bisa dikendalikan gitulah. Gue bisa mengendalikan diri sendiri ya. Begitu lu ketemu suami lu. Iya, bahkan dia sekarang gue kendaliin. Itu. Oke, tapi gimana cara lu bisa ketemu suami lu? Kenapa suami lu bisa suka sama lu yang udah tahu lu rebel, recet? Apa yang membuat dia jatuh cinta terhadap lu kira-kira ya?
Dan apa yang membuat lu jatuh cinta terhadap Oki? Kalau yang bikin gue naksir sama Oki tuh karena dia kayak nerd. Gue tuh suka anak-anak yang cupu gitu loh. Oh berarti lu gak suka sama gue dong? Enggak, lu mah anak nakal. Tuh yang ada gue terombang ambing lah. Kalau kita barengan sih kita kayak jebur ke pantai sih ya. Parah. Apa yang lu suka dari suami lo emang? Dia bisa menghandle lo? Dia cupu. Dia cupu, dia lempeng, dia orangnya kayak apa ya? Biasanya kan orang-orang yang introvert itu, Oki introvert loh. Ya. Orang-orang yang introvert itu dia ngomong apa yang ada gitu loh. Maksudnya kayak apa adanya gitu. Ya. Sekalinya ngomong dia ngomong A, B, C, D gitu. Dibanding kita yang banyak bacot gitu kan. Kadang-kadang kita susah banget buat ngomong yang sejujurnya gitu kan. Ya. Kalau orang-orang kayak gitu tuh ya apa adanya gitu ya. Pas ketika kayak kita jalan pertama, yang gue seneng dari dia ngomong, kok gue seneng ya jalan sama lo. Terus dari situ tuh gue langsung mikir, sama kan gue biasanya kan nggak ngomong juga kan. Terus langsung gue bilang, nggak, sama kok, gue juga seneng jalan sama lo. Nah gue hubungan sama dia tuh kita selalu ngomongin apa yang kita rasain gitu. Start dari kencan pertama. Nice. Iya. Kencan. Iya bener. Udah lama lagi gue ada kata kencan pertama lu inget gak siapa yang peres duluan? Siapa yang mau mulai duluan? Lu suka sama Oki duluan apa Oki suka sama lu duluan? Dia mepet gue. Dia iya. Jadi gue tuh suka off-road kan di Bandung kan. Iya. Off-roadnya diajakin sama kakaknya dia. Ya. Nah pas waktu balik ke Jakarta, dia tuh nebeng, kan gue suka naik travel kan. Dia pura-pura mau ke Jakarta juga, jadi naik travel bareng sama gue lah. Oh, LS pura-pura. Iya, LS. Lalu emang udah suka DC ya? Dia mulai mepet gue tuh. Udah di gitu, travel? Di travel tuh, dari Bandung ke Jakarta. Terus kelar dari situ, besok-besok kalau dia mau ada kerjaan, misalkan keluar kota, padahal pesawat bisa dari Bandung ya? Bisa. Dia ke Tangerang dulu. Anjing, Tangerang rumah lu kan ujung ya? Oh, niat nih. Jadi flightnya dari Cengkareng gitu-gitu. Terus pas ngajakin keluar makan malam ceritanya tuh pas pertama tuh. Ya begitu, udah mulai kayak kelihatan kok. Kayak lu suka sama gue deh gitu ya? Maksudnya kepedean lu. Soalnya zaman dulu itu tuh biasa gue yang milih cowok. Gue yang misalkan cowok pada suka sama gue, tapi kalau gue nggak suka tuh nggak bakal jadi. Tapi kalau ya gue maunya lu gitu, gue akan maju gitu, gue akan maju duluan gitu loh. Gue tipikal yang gitu kan. Nah, kalau sama Oki pas kemarin itu, dia yang kok ini berani banget ke gue gitu loh. Gue tuh sempat shock. Gila lo, ini banget, mepet banget gitu. Ternyata enak dipepet gitu loh. Nah biasanya kan gue yang pepet. Gue mau, gue sikat gitu kan. Tapi nya ini kok dipepet sama orang baik gitu kayaknya. Kok ini culun banget dan kayak cupu gitu loh. Iya. Pepetnya kayak agresif dan kayak nggak smooth gitu, kayak buaya-buaya pada umumnya. Ih, ini mah cupu. Wah, iya gue sikat. Dapat. Gue yang sikat. Itu gue bilang, wah oke nih, berangkat. Iya, berangkat sampai lo mutusin kayaknya gue married deh, this is the time. Kenapa? Karena dia kan tahu kan, maksudnya seiring berjalannya waktu gue tuh orangnya kayak naik turun banget lah ya gitu kan. Nggak stabil ya? Iya kan, gue berpenyakit mental pas loh. Lu sakit jiwa kan katanya? Sakit jiwa lu. Lu mantan sakit jiwa enggak? Kalau gue masih dong. Oh masih, sama sebenarnya. Ini cuma stabil aja sekarang. Iya. Gitu sampai pada akhirnya lu mutusin kok anjing kayak gue married aja deh gitu. Apa yang lu kayak? Kalau lu apa yang memutuskan lu nikah sama baby? Gua? Ya hamil duluan dong. Gak apa-apa dong. Tapi kan gue happy abis ini. Iya, soalnya kan biasanya yang kayak udah nikah juga kadang suka lama, susah. Nah, lu mesti bersyukur. Gue bersyukur banget gue. Dan hidup gue langsung jadi lurus. Tuh kan. Yang tadi belok lurus gitu. Kalau lu apa ya? Kayaknya oke deh. Yang bikin kayaknya dia deh pilihan gue. Di antara mungkin ribuan cowok yang suka sama lu, kayaknya dia deh. Yang tadi bilang cupu, yang bilang baik, kayaknya oke deh yang paling tepat. Kok lo bisa berpikir kayak gitu dan married kan next level of life ya? Bener dong kan, komitmen, apalagi lo punya anak. Kenapa oke? Yang gue lihat dari Oki sih
apa ya? Gue paling nggak suka cowok yang manis-manis gimana gitu loh, manis-manis. Ya. Buaya. Ya manis-manis buaya gitu. Kalau dia ngomong apa adanya, gue suka. Oke. Terus di sisi lain orangnya tuh gentle. Oke. Ketika kayak gue bilang, gue sama kakak lu nih temenan nih, kakaknya dia tuh bosnya aku, kerjaan gitu. Kakaknya Oki. Terus jangan sampai lu cuma kayak iseng-iseng sama gue, terus ngejelekin maksudnya nama gue jelek nih di kerjaan. Gak mau, mending kita temenan, gue bilang gitu. Enggak, ini gue pengen pacaran, kata dia. Tapi gue pengennya udah mau cari calon suami. Kalau emang lo sekiranya nggak ini yang kayak nggak mampu, ya udah kita temenan aja, jangan jelekin nama gue bilang gitu. Mantan gue kan di mana-mana, malas juga ya pacaran lagi ya kan. Tapi dia tetap mau maju. Gitu sampai akhirnya dia yakin loh, gue bilang gitu. Gue awalnya underestimate, kok ini berani banget nih anak kecil, soalnya dia kan lebih muda dari gue 5 tahun kan. Lu 38, dia 32, 31. Iya, pokoknya berarti dia berondong lu ya? Berondong banget. Terus langsung gue dibawa ke Bandung ke almarhum bokapnya Abah, ke mamanya, dikenalin. Oh, ini serius? Oke. Ternyata gitu loh. Ya. Oh, berarti lu nggak menyangka juga dong kalau tiba-tiba Oki emang seserius itu sama lo? Kan selama ini ya kan banyak yang bermanis-manis bilang pengen serius kayak gitu-gitu. Standar lah. Iya, standar banget gitu kan, sampai ujung-ujungnya sakit hati lagi gitu kan. Terus kalau dia, karena memang gue udah sering sakit hati, jadi gue udah beneran kayak milah-milah tuh. Iya. Ini nih nggak bener nih, udah gue udah malas. Karena emang begitu kali ya, pas di saat kayak lo mau ketemu jodoh tuh udah ada kayak gitunya kali menurut gue. Akhirnya ketemu Oki, udah jeder, udah married. And then you have a kid. Alhamdulillah. Jun. Yes. Apa tuh perasaan lo pas anjir punya anak gue? As a woman ya, gue nggak tahu deh perasaan lo. Are you happy? Jujur ya, bahagia banget. Serius lo? Sumpah. Yeah. Dan gue ngerasa hidup gue lebih berharga, tau nggak? Kan kita maksudnya kayak gini loh, kita bisa udahan kapan aja mau hidup ya kan, benar kan? Iya. Gue bukannya mau curhat nih ya, tapi sebelum gue punya anak itu tuh gue tuh kayak gampang banget berkeputusan untuk kayak aduh nggak asik nih, gue tuh gampang stresan banget. Gue begitulah ya, udah pada tau lah mungkin ya gue kenapa gitu kan. Cuma tapi di sisi lain pas ketika kayak ya pas waktu nikah belum punya anak mah itu masih aman lah, gue bisa cerai kapan aja gitu kan. Bukannya gue menggampangkan hubungan ini gitu atau enggak. Tapi pas ketika kayak gue punya anak itu wah bubar itu semuanya, tanggung jawab gila. Gue kalau memutuskan hal konyol gitu ya, tanggung jawab gue anak gue. Iya. Lo masih ingat gak rasanya begitu anak lo keluar dari sesar. Dari operasi sesar itu disobek nih gitu ya. Lo langsung bam. Maksudnya gue gak nyangka gue bisa reproduksi. Gue bisa produksi gitu, anjir. Anak ini, dan alhamdulillah sempurna gitu loh. Dengan kelakuan gue yang ugal-ugalan beberapa tahun sebelumnya. Gue juga sama kayak lo lagi, Pop. Tuhan, ya kan sempurna kan anak lo, gila. Gue juga tadi mikir gitu loh. Gue pas bini gue lagi di persalinan, gue pulang ke rumah. Kita berkaca kan, kelakuan ya kan, Nat. Kalau gue sampai ke rumah, gue beli minuman. Kan bini gue kan normal ya. Aduh, gue minum, gue berdoanya, ini semoga anak gue gak kenapa-napa, soalnya gue hancur banget. Tolong dong, ini kalau sampai anak gue sehat, gue tobat gitu loh. Kalau lu gitu gak? Tobat ya? Enggak sih. Tetap gak tobat. Kan maksud gue kayak, ini gue langsung berkaca, kayaknya kelakuan gue dulu gak bener nih. Ini kalau sampai anak gue sehat, bini gue sehat, ini kayaknya God's plan sih. Ini kayak ada keajaiban yang gue gak tahu, alam semesta, Tuhan, apapun lah ya. Lu ngerasain itu gak? Begitu anak lu sehat, lu kayak padahal kelakuan dulu kan lu hancur ya? Hancur parah. Hancur kan lu? Parah banget. Begitu kan lu kayak anjing, darah daging lu nih keluar dari perut lu. Ini kita regenerasi gitu loh. Ya gak sih? Yang melanjutkan kayak keturunan kita. Opi juniornya. Parah. Jun, Mama Jun. Yoi. Tapi Jinnya kemana? Masih inget gak? Jin dan Jun. Oh gitu. Tapi semenjak lu punya Jun, berubah dong hidup lu? Alhamdulillah berubah ya.
di satu sisi gue bersyukur banget punya anak. Di sisi lain kadang-kadang dia jadi trigger gue untuk bisa jadi kayak lebih stres gitu ya. Lebih stres maksudnya apa ya, Pak? Jadi kan ibu-ibu lu nggak tahu kan, jadi misalkan kalau kelar melahirkan, oh iya, lu tahu kan, kalau perempuan itu pasca melahirkan, kan itu kita balik lagi hormonalnya itu stressful. Iya, jadi kan lu pernah dengar kan ada baby blues kayak gitu, ada depresi pasca melahirkan, kayak gitu-gitu. Gue baby punk. Oh, lu baby punk. Biar punya baby itu tetap ngepang, men. Gitu ya. Cuma ya awal-awal sih gue sempet yang kayak hampir kayak pas depresi itu yang gue ngegendong anak, anak gue misalkan nggak bisa diem, nangis terus, gue harus kayak gimana, bingung kayak gitu-gitu. Sempet sih gue ngalamin sampai kayak gue stres, nangis juga di pojokan. Tapi seiring berjalannya waktu lewat. Ya ini resiko seorang ibu, dan gue berharap gue bisa hidup sampai gue beneran meninggal dengan sendirinya ya. Itu bukan gue meninggal sengaja. Gue pengen gue pengen ngelihat anak gue besar, dan gue pengen anak gue tuh tahu gue tuh meninggal karena memang sudah takdirkan meninggal sama Tuhan kayak gitu. Nice. Ya, amin. Jangan sampai gue meninggal karena kenapa-napa. Iya. Oh gitu. Enggak, tapi emang Pop, lu tuh sebandel apa sih dulu? Enggak, mas gue kan sekarang lu sudah menjadi. Lu benar pengen buka itu di sini? Iya kan? Gue pengen tahu emang lu sebadung apa pada masa SMA, pas lu belasan. Lu sebandel apa sih, Pop? Badung banget tuh ya? Takut gue ntar dipantau ini enggak, mas gue BNN lagi sini. Lu kan kalau gue kalau kita tidak bekerja sama dengan suatu bank yang itu ya, gue ngeliat lu tuh bandel banget, Pop. Tatoan, naik motor, kayaknya lu laki banget ya. Ini gue tau nih pasti dulu bandel banget ya. Nggak, lu sebandel apa sih? Ya standar lah, sama kayak lu lah. Bolos sekolah, dikeluarin dari sekolah, puas lo. Dikeluarin dari sekolah. Gue dikeluarin dari sekolah pernah. Tapi alhamdulillah ya, untung nyokap gue tuh jagoan banget ya. Gue mau dikeluarin dari sekolah, gue mau kelakuan gue udah kayak chaos, kayak tai banget pun nyokap gue masih kayak suportif. Iya. Itu kenapa gue beneran bisa balik lagi sekarang, bahkan jauh lebih baik dari yang namanya Poppy sebelumnya tuh gitu. Nggak, tapi gue ngeliat lu pas kerja sama lo beda deh. Lu kayak lebih iyalah mature. Lu mature sih buat gue. Tapi gue tau lu dulu badung banget ya. Ya gak apa-apa dong. Kalau nggak badung tuh nggak seru. Iya kan? Iyalah. Ya. Tapi gini, Pop, lu pernah nggak merasa gagal dalam hidup lo? Kayaknya ini the best failure dalam hidup lo. Pernah lah, Nak. Apa, Pop? Terus gue baca itu. Oh, lu contekan itu lo ya? Gak ada. Gak ada ya? Ini gue emang pertanyaan spontan aja. Oke. Kegagalan, ini gue paling gagal lagi, anjing gitu. Ini the best failure yang harusnya gue gak usah lakuin. Apa ya? Alhamdulillah gue gak pernah masuk penjara ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pas tes urin juga aman-aman aja. Aman kan? Kalau lu nggak aman ada BNN depan lu. Jangan ya. Tapi apa kegagalan yang menurut lu kayak ini gue gagal lagi, anjing? Apa ya? Zaman dulu tuh pas waktu apa ya? Oh, gue sempet depresi banget. Itu tuh sebenarnya kalau dibilang masalah cinta itu tuh kedengarannya kayak klise. Gila. Lu cengeng banget sih lu masalah cinta. Tapi jangan salah, cinta tuh bisa bikin orang ini loh kolaps juga gitu, bener kan? Nggak tahu. Gue sih pernah ya. Lo pernah gantian cinta? Pernah. Bener. Ya kedengerannya sih cengeng banget, tapi ya emang itu problem gue tuh saat itu gitu kan. Misalkan gue salah pilih laki-laki. Terus si laki-lakinya tuh kayak udah kayak tai banget tuh. Gue percaya gue kenalin ke nyokap gue, bla 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 segala macam, tapi anjir nih. Ternyata dia kayak bangsat banget gitu. Di sisi lain mengecewakan nyokap gue banget nih, yang gue bilang kayak itu nyambung gak sih titik terendah lo? Enggak ya? Nyambung. Maksud gue apa kegagalan terbesar dalam hidup lo? Itu your biggest failure apa ya? Selain cinta. Gue bingung ya. Karir kan? Lu tahu gak sih? Memori gue kayak bermasalah. Kayak lu jangan tanya yang dulu deh, gue udah lupa di sini. Iya bener-bener, gue seneng malah suka lupa ya kan. Enggak, tapi itu menurut lu kayaknya kegagalan terbesar gue itu cinta. Suka salah pilih cowok dulu ya. Iya.
Cocok brengsek kamu. Tapi emang sengaja, bukan itu sih. Emang lu cari yang polnya ya? Emang lu tahu nih goblok, tapi lu samperin gitu ya? Ya kayak lu gak gitu aja. Ya gua sih salah. Icip-icip. Kalau ya kan? gua cari malah. Iya, yang paling hancur gua pacarin malah. Tuh, ya. Sampai pada akhirnya di titik capek kali ya gitu. Iyalah pastilah kayak gitu. Kalau gue nemuin titik terendah pernah tuh ya, gue udah coba semuanya gitu. Nah, lu ngerti lah. Maksudnya kayak ya kalau dibilang gue dulu pernah bandel juga gitu kan, sampai kayak nggak pulang-pulang. Itu isi mobil gue tuh kayak lemari. Oh, semua di situ. Bisa kabur tuh nggak pulang-pulang. Oke. Kayak gitulah Nat ya, sampai kayak di mobil gue tuh ada asbak. Ya khusus asbak lah, sampai di dalam mobil itu. Sumpah lu? Sumpah. Iya kelihatan sih. Kita nggak kaget di sini. Iya. Iya sampai kayak gitu. Iya, jadi misalkan kalau gue mau cabut kemana aja, ya itu dalam mobil gue itu kayak barang-barang gue. Seasbak, sekipas favorit gue juga gue punya. Anjir. Maksudnya hal-hal nggak penting tuh ada semua di mobil gue. Sepatu roda zaman dahulu. Iya. Nah, di saat kayak gue tuh kayak nyari jati diri gue, kenapa sih hidup gue nggak tenang banget gitu kan. Dan zaman baheula tuh kayak gue sampai anjir Tuhan, kenapa sih gue sampai segininya gitu kan. Iya. Gue nyoba apapun itu yang gue harap tuh gue bisa kayak gue bisa beneran kayak nyaman, tapi ternyata gue nggak nemuin kenyamanan. Itu tai banget. Sampai ada satu momen gue nggak percaya Tuhan ya zaman baheula ya. Sampai ada satu momen, Tuhan kalau memang lu sayang sama gue bilang. Ini berapa tahun lalu tuh? Udah lama. 10? Tahun berapa ya gue hancur? 26, 25 27 lah. Oh 27, oke 27 tuh lu udah mulai kan banyak yang mati tuh kalau di Hollywood 27 gitu ya. Club. Mau anjay. Lu udah mau ke situ tadi? Enggak, tapi enggak. Gue waktu nyilet bos. Gue umur 23 udah mau mati. Hollywood kalah. Gue terlalu dini. Lu di posisi itu? Pas 27-an itu tuh gue udah ngerasa kayak gila. Kayak kasarnya tuh gue bisa ngelakuin apa yang gue lakuin kayak gitu, tapi kok nggak nemu gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang tuh sama Tuhan ya, Tuhan kalau memang lu ada, kalau memang lu sayang sama gue, gue bilang tolong temuin gue orang yang beneran bisa nge-guide gue bilang gitu, karena gue lost banget gitu kan. Itu kayak percaya nggak percaya sih ya, kayak gue ketemu sama satu orang, itu random banget, jadi ada itu pernah jadi pacar gue gitu kan. Gue ketemu satu orang ini di KFC Blok M itu jam 3 pagi karena gue baru cabut dari Bandung. Pertama gue ke Kemang dulu, ketemu sama temen gue, barter sesuatu. Dia barter, dia nitipin barang di mobil gue. Terus pas gue mau balik, tiba-tiba dia telepon temen gue, Pop, barang buat nyokap gue ketinggalan mobil lo. Ya udah, lo di mana? Ya udah, gue di Blok M sini deh, belok lo. Temen gue mau datang, gue tungguin dulu tuh di situ. Ini Blok M Gultik situ? Di KFC situ. Nah, terus ada momen temen gue ngambil barang, tapi temen gue ngambil iPod gue. Nyolong, biasa jangki. Oh, klepto jangki. Gitu, tai kan. Terus ada momen udah dia masuk mobil gue udah ngambil barang, dia cabut, gue masih di situ. Gue ngerokok nyantai nungguin gue enak dulu buat nyetir gitu kan. Udah gitu, ada cowok, dia itu kayak anak-anak penerbangan gitu yang lagi kayak cabut dari sekolahnya. Kita sebut namanya Hengki ya. Iya, nah si Atau Hengki, Bram. Ya, si Hengki aka Bram itu dia pinjem korek ke gue terus. Korek kuping kan? Bukan dong. Korek rokok. Iya, korek rokok. Terus gue bilang gini, lu gimana sih ngerokok tapi nggak modal korek? Gue bilang gitu. Gue saat itu juga udah galak gitu kan. Gue kasih nih korek buat lo, gue bilang gitu kan. Terus dia ternyata dia mau minta nomor telepon gue. Dia tuh saat itu nggak tahu bahwa gue tuh public figure atau apa-apa. Dan gue ngaco banget. Gue dalam kondisi yang kayak belum sadar juga gitu. Gue cuma berusaha untuk menenangkan sedikit demi sedikit gitu kan. Akhirnya gue pulang tuh, pas pulang gue ditelepon sama dia. Hengki nih. Ternyata lu Poppy Sofia ya. Gue dikasih tau sama tukang parkir. Jadi dia tuh gak nge bahwa gue itu Poppy Sofia. Iya. Dikira lu Poppy Bunga kan. Dikirain gue yang kayak gembel aja gitu. Cewek-cewek gembel yang kayak cewek-cewek nyari anak pang ya. Iya. Gila, jam 3 pagi gue ngapain di situ kan. Nungguin pulang. Nah, kelar dari situ udah akhirnya dia ketemu sama gue dan gue berjalan pokoknya jalan sama dia, tapi masih dalam kondisi gue nggak beres, tapi dia
orangnya beres banget, sampai sekarang dia jadi pilot di Garuda gitu kan, orang bener banget. Jadi kelar ketemu sama tuh orang, gue jadi perlahan membaik. Jadi gue nggak mau ngaco lagi gitu. Sampai ketemu lo jodoh lo, gitu. Oh gitu. Kok ngaco ya? Ini boring deh cerita itu. Boleh nggak sih kita cerita onat aja? Enggak dong, ini kan it's all about you. Enggak, onat aja. People wanna know about you, ya? Gimana kalau onat ya? Nat, lu gimana ketemu sama baby? Gua? Iya, di party. Gua di SCBD lah. Oh gitu, lu anak-anak SCBD. Iya benar ya kan? Kan beda zaman. Iya. Kalau gue di situ gue. Dikenalin? Enggak. Apa lu nyosor? Wah, oke juga nih, gila. Sama, gue juga tinggi langsing, wah cocok gue buahin nih mas lu. Entotin. Ya kan lu pinter banget loh, dia milih loh. Enggak, tapi pada saat itu gue juga udah tahu barang bagus ya Nat ya. Gue emang udah momen gue pengen merit juga. Emang gue pengen merit. Lu ngincer baby banget. Ngincer gue, enggak, gue ngincer pengen merit. Gue capek, gue capek kecot juga. Udah kali ya gitu. Kok nggak udah gitu loh. Baby lah, culun juga dia. Masa? Culun dia. Oh dia gara-gara lu makanya piercing gitu dong. Iya, mas gue secara looks bandel, cuman kelakuannya baik. Gue yang nggak baik gitu. Gitu. Akhirnya gue merit. Kenapa lu ngomongin gue ya? Abis gue penasaran juga gitu. Oh penasaran juga ya? Iyalah. Iya, gue capek juga lah. Main sama sana, main sama sini. Capek. Muncullah si Baby Romeo. Yang terakhir ya. Yang terakhir aja. Oke Pop, tapi kita udah stop momen itu ya. Pada akhirnya Pop, lu muncul lagi sekarang, and then lu masih tertarik main film dong? Alhamdulillah masih banget, soalnya gue suka berakting. Ya, sekarang lagi acting kan? Iya dong, kan gue acting kalau sehari-hari ya. Gitu. Oke. Berarti sekarang Poppy Sofia udah mulai redam, emak-emak yang udah punya anak udah tidak bandel lagi dong ya? Kalau dibilang bandel, bandelnya tuh kayak gimana sih? Gue mau tahu yang menurut lo bandel tuh kayak gimana sih? Bandel nongkrong di Blok M, anak pang, ngelem highball. Gitu, udah enggak dong. Udah enggak dong. Udah enggak Aika kan itu kan. Udah enggak. Sekarang Poppy berarti ya udah ngerawat suami ngerawat lo. Kan suaminya manajer lo juga ya? Iya kan sama ya? Sama kita. Iya. Ya paling maksudnya hidup gue sekarang statis aja gitu. Gue ngasuh suami, ngasuh anak, ngurusin rumah tangga, ngecek belanjaan bulanan, bayar listrik, bayar internet, kayak gitu-gitulah. Ya bukan dibilang boring ya, tapi emang ini next life gue kan. Next stage ya. Next stage gitu ya, jadinya ya udah gue pasrah aja. Tapi di sisi lain ya boleh lah, ada waktu-waktu tertentu gue pengen menikmati diri gue juga gitu. Kayak kemarin tuh yang kita Singapura kan, gue bersyukur banget nggak ikut. Bener dong. Iya. Walaupun kita juga nggak ketemu anjing. Iya, lu cuma curang lu di WhatsApp tidur. Lu mungkin ya si Poppy udah mama nih nggak asik, udahlah nggak usah diajak nongkrong ya kan. Lu kan hedon banget ya kan. Iya, lu nggak mau ngajak gue kan. Kena AC aja masuk angin gitu kan. Gue mama kan WhatsApp lu, Pop keluar lu gitu. Nanti gue capek banget deh lu. Iya sih emang sih. Iya kan, lu kayak minum minyak kayu putih ya. Gue jadi nggak enak dong. Karena kan lu lebih senior, gue jadi pengen ngajak lu. Kayak Poppy gak suka sama kita, Bepi. Enggak, apaan lo? Gue seneng tapi apa daya kan? Gue seneng apa daya kan? Takut jompo ya, Ma. Tapi pas besok kayak gue kan hajar jalan-jalan sendiri. Nah itu, me time gue sekarang kayak gitu deh. Gue olahraga. Bukannya mau nyombong nih ya. Nggak, tapi lu olahraga macam apa sih yang lu lakukan? Yoga. Cih, so-soan lu. Gue bukan sok-sokan. Biar mental lu bener ya? Biar mental, mood enak. Terus di sisi lain kan kalau yoga kan low impact. Enggak yang kayak high impact yang lu aerobik loncat-loncat atau apa-apa kayak ngangkat beban kayak gitu. Ini kayak impactnya kecil banget, tapi itu tenangan jiwa. Terus gue pengen psikis lu tuh lebih benar. Iya, kayak psikologi lu benar kan. Lu orangnya emang gak tenangan ya Pop sini lu? Iyalah. Apalagi sekarang gue nggak makan obat dokter udah lama. Iya. Nggak lama-lama banget sih. Terakhir sebelum gue syuting film tuh yang sama Nikola Saputra, Sayap Patah, nonton ya nanti ya. Iya. 18 kalau udah janji Agustus. mau ngundang gue. Pasti lo harus datang. Itu abis ya kasetnya? Enggak, itu cuma GoPro. Gitu. Ini Nikola Saputra apa Niko Siahaan? Bukan dong, Nikola Saputra dong. Ya. Udah gitu ntar deh, lu sempet ke dokter mengalami apa? Depresi?
gue bipolar, bangga gitu gue bipolar, gila lo. Aneh nih orang. Iya. Sumpah lo. Ya gue mau tanya deh, bipolar itu kan tiba-tiba jadi ngetren seolah-olah tuh keren ya. Gini. Yang lo rasain apa sih? Lu bisa berubah jadi orang, pagi lu seneng, siang lu caur. Apa sih? What the fuck is bipolar gitu loh? Gini loh, zaman dahulu ketika kayak orang belum kayak kebanyakan tahu tuh bipolar, orang taunya kayak ini apa? Aduh kok apa sih kalau gue lupa? Anxiety. Bukan anxiety, ada apa namanya? Manic depresif tuh ada lah. Iya, zaman baheula ya. Sebenarnya tuh gue waktu pas gara-gara film sih itu 2007 gue sempet depresi juga. Kenapa? Film, maksudnya acting, gue merasa tidak bisa mencapai karakter yang gue inginkan. Itu bisa jadi kayak gue rada stres, tapi dipicu sama ada laki-laki lagi, gila. Lekong-lekong anjing. Tapi aku cinta lekong. Iya, terus dari situ gue sempet depresi, tapi gue belum ke psikiater, masih ke psikolog. Terus yang nolongin gue adalah Dokter Baika. Bukan. Oh, bukan. Lo tau Monty Tiwa kan? tahu. Iya. Gue akrab banget sama dia. Sumpah. Nah, dia kalau gue lagi syuting, Nat di mana? Dia ke set, gue bawa minuman. Lu tau Mas Monty tuh yang nyelamatin gue. Oke. Jadi tahun 2007, 2008, 2009 tuh gue beneran yang kayak gue nggak tahu gue tuh depresi kenapa? Maksudnya itu kan, jadi kalau bipolar itu kan kayak lo menyentuh kutub atas tuh, misalnya kayak lo kalau happy banget manteng, lo ngerasa lo bisa segalanya, lo on the top of everything. Nah, terus udah gitu kan gue bipolar 1 ya. Gue lupa deh bipolar 1 apa bipolar tuh dia yang siklusnya tuh yang kayak lumayan lama manteng, tapi sekali turun jeder gitu. Ada yang rapid, yang jadi misalkan kayak lu setiap hari, satu hari tuh lu bisa kayak happy banget, terus turun lagi depresi, depresi itu kan capek banget, nah capek demi Tuhan itu capek banget. Gue tuh sampai yang 2007, 8, 9 tuh gue setiap 6 bulan gue happy, 6 bulan kemudian gue masuk neraka, 6 bulan kemudian gue masuk surga lagi, 6 bulan kemudian masuk neraka, terus aja gitu terus-terusan kayak orang gila, tau nggak? Gila tuh namanya manic depresif tuh ya. Zaman dulu belum ini bipolar gitu. Terus pas di 2009 gue mulai ke psikiater. Apa katanya? Ya gue bipolar gitu kan. Tapi dari tahun itu gue berusaha untuk ya udah gue jalanin obat dokter. Cuma kayaknya karena gue dulu juga kayak penyalahgunaan narkoba ya. Iya, jadinya kayak obat dokter nggak jalan, gue kayak self medication ceritanya. Self diagnose. Enggak, self diagnose beda kan. Gue sudah didiagnos sama psikiater. Kalau self medication itu kita ngeracik sendiri. Bandel. Gitu. Nggak apa-apa dong. Iya dong. I'm the doctor. Gitu ya. Jadi dokternya siapa? Dokter aku gitu. Jadi misalkan, kayak mood gue nggak enak nih gini, kayak enaknya yang ini gitu ya. Jadi oke. Jadi kalau obat dokter gue kesampingin dulu, itu yang resep, yang resmi. Yang tidak resmi itu, jadi gue self medication gitu loh, ini sendiri lah. Jangan dulu. Gitu. Tapi itu tuh bikin gue nggak beres banget. Iya dong. Iyalah. Gila. Gue pernah narik ATM. Goblok. Duit gitu ya. Terus karena gue skip, jadi si duitnya itu masuk lagi. Terus tiba-tiba udah ada tut. Gue bilang, ini gue ngapain depan mesin? Terus akhirnya gue telepon. Gue bilang duit gue masuk lagi. Iya. Tapi beberapa hari kemudian gue ditelepon. Gue ditelepon sama orang bank. Mbak Popi kemarin ada laporan ini uangnya, uangnya sudah kita kembalikan ke rekening. Emang gue ngambil duit ya? Itu gue sampai segitunya skip. Nggak ya. Segitulah. Lu kebayang gak sih lo? Kebayang gue sih kebayang banget. Takut kan sih? Takut sih kalau gue takut. Itu sampai kayak gitulah. Tapi alhamdulillah banget sekarang gue udah stabil, berangsur-angsur membaik. Kalau dibilang stabil, ya yang bikin gue stabil salah satunya Oki, terus ada keluarga gue dan gitu. Is it bipolar bisa sembuh? Terakhir enggak bakal bisa sembuh. Berarti masih sekong lah forever, nggak apa-apa juga. Tapi ntar lo deh, bipolar tuh nggak bisa sembuh ya? Enggak.
kita bisa di maintain. Lo tau Marshanda kan? Tahu. Marshanda bipolar. Ya, I know. Iya. Oke. Bisa di maintain. Iya. Misalkan kayak lo memilih untuk kayak apa ya, meditasi atau kayak lo terapi ya pakai obat dokter atau banyak terapi kayak gitu-gitu sih. Oh, that's why lo yoga. Biar lo tenang ya. Iyalah, tapi di sisi lain gue senang juga sih ketika kayak berakting itu kan kalau gue tuh ngerasa gue sensitif banget ya. Iya. Itu kepake banget. Oh, I know. Itulah. Oke. So acting membantu lu untuk menyembuhkan bukan menyembuhkan, jadi menyalurkan kegilaan lo. Iya. Iya dong. Enak dong. Enak sih, menurut gue seniman emang gila tau. Emang kita harus kalau kita mau membuat art yang gila, kita emang harus jadi orang gila sih menurut gue ya. Lo akhirnya tahu kan gue sakit jiwa. Iya tahu gue. Terus gimana? Lo berjarak sekarang sama gue. Kita emang sama-sama orang gila. Awas lo ya menghindar dari gue lo. Kenapa? Lo kira gue jalanan rusak dihindarin? Oke, ini terakhir nih ya. Ini it's all about your opinion ya. Apaan? Nih, gue punya pertanyaan buat lo. Ini lu cukup menjawab saja. Apa opini lu tentang ini? Nih. Nih ya. Ini seru nih, Pop. Gila, seru habis. Belum. Apaan? Suami lo. Apaan sih Nat? Gue pegel tau gak sih? Dah, kok pegel sih? Apa opini lo soal suami lo? Oki itu adalah laki-laki yang gentle. Ya. Yang berani tanggung jawab sampai saat ini. Yes. Yang nemenin nemenin hari-hari gue di antara kegilaan gue. Yes. Dan berusaha naruh gue ke track gue lagi. Oke. Itu opini lo. Number 2, apa opini lo dengar kata Jun itu berkah gue. Ya. Berkah gue yang bikin gue tetap berusaha untuk tetap jadi waras. Ya. Berusaha tetap hidup sampai meninggal dengan sendirinya. Berusaha untuk nabung yang banyak biar anak gue bisa tercukupi pendidikannya. Ya gue pengen nyamanin hidupnya dia aja gitu loh. That's Jun itu kayak inilah target hidup gue. Yoi. Itu. Iyalah. Oke. Gue kalau nggak punya anak nggak tahu deh gimana gitu. Kayaknya nyungsep deh. Ya maksudnya kita bisa ngapain aja kan kapanpun itu. Kalau punya PR kan. Apa opini lo soal your mom? Gila. Nyokap gue itu the best. The best lah, anak caur kayak begini masih mau dipeluk tau gak? Gila, gue tuh hancur banget Nat. Gue lo maksudnya kita tahu semua kok di sini. Hancur banget. Gila, sehancur-hancurnya gue cuma kayak nyokap gue tuh berani. Masih nggak malu anaknya dikeluarin dari sekolah. Seminggu kemudian gue udah masuk sekolah lagi waktu SMP tuh, kelas 2 SMP gue dikeluarin. Bayangin aja. Anak 2 SMP ngapain sih bolos sekolah? Enggak. Gue ngapain ke gap bawa ganja, puas. Yang lain masih pada pakai boti itu teman-teman gue udah ngeganja. Gila, nyokap gue baik banget sampai ya macam-macam lah, sampai apapun sikap kelakuan buruk gue tuh dia masih kayak menerima gue dengan tangan terbuka. Gila, terbaik banget lah. Belum almarhum gak nih? Alhamdulillah, jangan sampai dulu. Nggak, berarti now you masih lah. Opini lo soal nyokap lo adalah she's the best. Dia itu biangnya gue. Ya, biang kerok kan? Jadi kebayang, maksudnya gue ngerasa gue tuh seperti ini sebenarnya tuh kayak mak gue tuh pasti lebih keren. Nggak ya, no. Titisannya. Jadi alhamdulillah gue seneng banget punya nyokap santai itu. Ya. Gitulah. Jadi gue harus lebih santai dari nyokap gue buat ngebesarin anak gue gitu. Nice. Poppy Sophie, everybody, thank you. Thank you.